Puji Tuhan, kita hari ini kembali lagi masuk ke sebuah bulan yang baru, bulan Juli. Sebuah bulan yang baru di tahun 2021, ini minggu pertama saudara. Saudara, tadi pada saat perjamuan kudus saya mengatakan, Yesus tidak mengembalikan waktu bagi kita. Karena seringkali dalam hidup kita pengen kembali ke masa lalu. Kita pengen memperbaiki kesalahan kita di masa lalu. Sehingga kita punya kehidupan yang layak hari ini gitu. Mungkin saudara merupakan salah satu dari orang seperti itu. Saya pernah berpikir seperti itu saudara. Pada saat terutama di saat di mana kita merasa apakah hidup saya hari ini merupakan kesalahan masa lalu gitu loh. Kalau memang kesalahan dari orang tua melahirkan aku ingin kembali ke masa lalu supaya aku tidak lahir di dunia ini. Atau mungkin saudara tidak menyesal dilahirkan, cuman saudara menyesali beberapa perbuatan di masa lalu saudara sehingga saudara merasa hari ini saudara tidak bisa lagi memiliki kehidupan yang layak. Maka saudara pun berharap saudara ingin kembali ke masa lalu. Saudara ingin memperbaiki masa lalu saudara. Tetapi saudara, mengapa Tuhan tidak pernah melakukan itu bagi kita? Itu terjadi di film-film. Beberapa film saya tonton seperti itu. Mengapa Tuhan tidak pernah mengizinkan kita kembali ke masa lalu, memperbaiki masa lalu kita? Karena itu nggak ada gunanya saudara. Kalau itu ada gunanya, maka sudah banyak terjadi. Tuhan pasti melakukan, itu namanya mujizat. Buktinya orang sakit ada mujizat kesembuhan bagi mereka. Tapi saya tidak pernah melihat sebuah mujizat orang kembali ke masa lalu saudara. Tapi kalau memang itu dibutuhkan, pasti Tuhan lakukan saudara. Oleh sebab itu, Kristus datang untuk masa lalu saudara. Tapi Kristus datang juga bukan hanya untuk masa lalu saudara. Kristus datang juga untuk masa kini saudara. Tapi Kristus datang bukan hanya untuk masa lalu dan masa kini. Tapi Kristus datang untuk masa lalu saudara, masa kini saudara, dan masa depan saudara. Amin. Karena dia adalah Allah yang sempurna, yang datang dari kekekalan. Oleh sebab itu kita harus melihat hidup kita ini dari sudut pandang waktu kekal. Kalau kita melihat dari sudut pandang waktu berjalan, maka banyak sekali yang perlu kita sesali. Kemudian itu masa lalu, masa depan banyak yang akan kita khawatirkan. Kalau kita meninjau hidup kita dari sudut pandang waktu manusia. Oleh sebab itu saudara, hari ini izinkan Tuhan berbicara dalam hatimu. Saya mungkin tidak bisa menggunakan bahasa yang sempurna. Tetapi hari ini saya sangat-sangat diberkati. Pada saat mulai pujian penyembahan pun saya sudah sangat diberkati. Pikiran saya melayang-layang sebenarnya saudara tadi. Saya berpikir Tuhan sebenarnya begitu baik bagi kita. Amin. Kadang-kadang ucapan syukur kita sebagai penyembahan itu sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas. Karena dia sebenarnya menyediakan sesuatu yang tidak terpikirkan. Karena pikiran kita yang sangat terbatas itu benar-benar tidak bisa mencerna. Betul enggak? Kalau hari ini kita melihat dunia ini, kita melakukan perbandingan hidup orang-orang yang kita kenal di dunia ini dengan hidup kita, maka mungkin ada banyak hal yang kita enggak puas. Mungkin ada banyak hal yang menjadi cita-cita atau impian kita. Enggak ada salahnya kita memiliki cita-cita dan impian untuk kita kejar. Sama sekali enggak salah saudara. Tetapi kalau saudara tidak paham siapa saudara dan untuk apa saudara ada di muka bumi ini, maka saya khawatir saudara akan hidup dalam kesia-siaan. Berapa banyak pun yang saudara bisa hasilkan. Berapa lama pun saudara bisa hidup. Itu merupakan sebuah kesia-siaan pada saat kita enggak tahu kenapa kita ada di dunia ini. Kita sebagai orang percaya saudara, ya kita tahu kita adalah anak Tuhan. Tetapi signifikannya itu seringkali kita lupakan. Kenapa? Karena kita terlalu terbiasa melihat dunia ini dengan kacamata yang sama dengan dunia. Itu yang membuat kita membandingkan diri kita dengan mereka. Kita nggak pernah tahu betapa hebat dan luar biasanya hidup saudara diciptakan Tuhan. Seberapa besar dampaknya
ketika saudara tahu Yesus datang untuk saudara. Oleh sebab itu saudara, kita pengen, kalau saya nggak bisa kembali ke masa lalu, mungkin saya perlu tinggalkan kota saya, di mana kota ini terlalu banyak mengenal saya. Saya pengen memiliki hidup yang baru, di tempat di mana orang nggak mengenal saya. Saya ingin memulai hidup baru saya. Karena terlalu banyak orang mengenal saya, mungkin reputasi saya kurang bagus. Apapun yang saya kerjakan di tempat ini, orang sudah menilai saya. Saya ingin mengubah situasi, saya ingin mengubah keadaan, saya ingin mengubah nasib. Cara saya mengubah nasib adalah saya pergi ke sebuah tempat yang orang belum kenal saya. Saya ingin pindah kerja. Saya ingin ubah bisnis karena suasana baru. Saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Saya ingin hidup yang berbeda. Saya ingin hidup yang baru. Saudara mungkin berpikir hidup baru itu dimulai dengan mengubah lingkungan kita, mengubah teman-teman kita, mengubah termasuk gereja kita. Mungkin saudara berpikir begitu. Ada beberapa kesempatan mungkin ada benarnya ketika kita melihat, teman kita sejak dia pindah kerja, hidup dia berubah. Apakah itu benar saudara? Sebenarnya waktu dia pindah kerja itu, manusianya berubah saudara. Bukan karena pindah kerja, tapi kebetulan karena dia pindah kerja, mungkin dia ketemu orang yang mencerahkan pikiran dia, sehingga dia melakukan perubahan dalam hidupnya. Makanya terjadi perubahan juga. Terus dia bilang, sejak aku pindah kerja, nasibku berbeda. Sejak aku pindah kota, hidupku berubah. Makanya orang bertobat, dia pikir dia pengen hidup yang baru itu dengan cara seperti itu. Aku ingin punya kehidupan yang baru. Oleh sebab itu, aku akan melakukan pekerjaan yang baru, berteman dengan orang-orang yang baru, yang belum saya kenal, pindah gereja baru, pastor yang baru, kata-katanya diubah, ya kan? Istilah-istilah baru gitu loh. Kita kalau mengubah itu semua, saudara, belum tentu kita bisa berubah secara permanen. Oleh sebab itu, ayat Alkitab yang hari ini kita baca bukan ayat yang baru. Saudara tidak perlu ubah Alkitab. Saudara tidak perlu cari versi baru. Alkitab yang saudara pegang selama ini itu adalah Alkitab yang sama. Tetapi ketika saudara punya pemahaman yang baru, pewahyuan yang baru, maka itu mengubah hidup saudara. Jadi yang membuat perubahan itu sendiri bukan karena ayatnya baru saudara. Tetapi pada saat kita izinkan ayat yang sama berbicara dengan rasa baru gitu ya. Dengan fresh, dengan segar kepada kita terima dengan hati yang baru, maka mulailah firman itu bekerja. Kita buktikan hari ini saudara, kita buktikan, kita akan baca dari Yohanes pasal 1, mulai dari ayat ke-10. Ini ayat yang juga sudah biasa kita baca, tetapi tolong kita hari ini unboxing sesuatu yang baru. Kita unboxing ya saudara ya. Biasanya kalau video unboxing itu sering ditonton orang di YouTube, terutama kalau kita mau beli produk ya kan. Saya pengen beli handphone merek ini, tipe ini. Apa kata orang tentang produk ini? Saya cari reviewnya dulu. Maka di YouTube itu biasanya suka ada orang yang posting, ya kan, video dia unboxing produk gitu. Maka kita pun ikut mengintip di sana, kita lihat oh produknya seperti itu. Mungkin kita sudah kita tahu dari video itu mengubah keputusan kita. Apakah kita mau beli atau makin pengen beli? Atau jadi tidak beli gara-gara sudah ngelihat orang unboxing, nggak puas, nggak cocok. Ya, hari ini mari kita unboxing bersama-sama firman Tuhan yang segar ini. Segar saudara. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Siapa itu? Yesus, firman yang menjadi manusia. Karena di ayat 1 tadi udah, kalau saudara sudah terbiasa dengan Yohanes pasal 1, saudara tahu. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Allah pencipta langit dan bumi itu telah menjadi manusia. Jadi katanya ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11, ia datang kepada pemilik kepunyaannya. Ia datang bukan
untuk milik kepunyaannya ya saudara. Kalau kita baca secara teologi ya, pasti itu istilahnya Yesus datang untuk orang Yahudi. Karena kepunyaan Tuhan itu adalah Israel, ya kan? Tapi ini ayat bukan bicara ia datang untuk milik kepunyaan, tapi ia datang kepada. Sebenarnya ia datang untuk semua orang, tetapi pada saat ia datang kepada milik kepunyaannya, orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, saudara. Saudara tahu nggak? Bagaimana rasanya kalau kita datang kepada milik kepunyaan kita sendiri dan orang itu nggak kenal kita? Saudara punya perusahaan, saudara bosnya, saudara yang buka itu perusahaan PT-nya, saudara datang ke perusahaan itu, nggak ada yang kenal saudara. Security pun nggak kasih masuk saudara. Padahal itu adalah perusahaan saudara. Rasanya bagaimana? Tapi Yesus tidak baper. Kalau Yesus baper, dia tidak akan melakukan sesuatu untuk orang Yahudi. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberi Yesus kuasa. Supaya apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menjadi anak-anak Allah ini adalah sesuatu yang cukup sangat-sangat signifikan. Sudah nggak ada lagi yang lebih penting dari ini, saudara. Kalau kita manusia biasa bisa diangkat, diberi kuasa supaya menjadi anaknya, anak Allah, anak-anak Allah, itu sudah mentok, saudara. Nggak ada lagi yang perlu kita cari di dunia ini untuk menggantikan itu. Mengapa? Karena dari sanalah kita tahu dunia dijadikan olehnya. Apa yang saudara mau kejar? Orang itu milik dia dan saudara anak dia. Itu milik saudara. Bagaimana saudara menghabiskan umur saudara untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah milik saudara? Bukankah itu cukup melelahkan saudara? Bukankah itu cukup menguras waktu kita, tenaga kita? Kita frustrasi menghadapi tantangan dalam hidup ini. Kita frustrasi ketika kita bandingkan hidup kita dengan hidup orang. Kita merasa kita masih kurang. Padahal orang yang memiliki semua yang kita harapkan, yang maksudnya hak miliknya ada nama dia gitu loh. Bedanya cuma di situ. Minggu lalu kan Herman sudah khotbah tentang kuasa karunia menikmati katanya. Sebenarnya hak milik atas nama siapa di BPKB itu nggak penting. Tapi siapa yang naik mobil itu yang penting. Betul nggak? Ya kan? Untuk apa nama saya tertera di buku hak milik, tapi saya nggak pernah naik ke atas mobil itu? Sia-sia. Untuk apa saya punya nama saya tertera di sertifikat hak milik rumah yang mewah, tapi saya nggak pernah tinggal di dalamnya? Untuk apa itu semua? Nama itu pun akan diganti untuk ahli waris ketika saudara meninggalkan dunia ini. Jadi saya nggak tahu kita ini sebenarnya ngejar apa sesungguhnya. Saya khawatir kita ini sebenarnya sedang mengejar sesuatu yang kita nggak butuh. Dan lebih khawatir lagi ketika kita mengejar sesuatu yang sudah milik kita. Ya, dan menjadi anak Allah itu adalah perlu kuasa saudara. Dia beri kita kuasa untuk menjadi anak. Kuasa itu berbicara tentang power, bicara tentang otoritas. Kuasa. Ya. Dan ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara bayangkan, saudara kalau ada di dunia ini dan saudara tahu keberadaan saudara itu menjadi anak Allah, diperanakkan bukan oleh darah dan daging, tetapi bukan juga oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, itu kan Yesus. Yesus lahir bukan dari keinginan seorang laki-laki. Yesus lahir dari perawan Maria. Bukan oleh karena ada keinginan seorang laki-laki, tapi melainkan dari Allah sendiri. Dia dikandung oleh Roh Kudus, saudara, yaitu pribadi Allah sendiri. Masuk ke rahim dari Maria dan dia menjadi manusia. Dan dia ada di dalam dunia tapi dunia tidak mengenalnya. Pertanyaannya, saudara kenal dia nggak sekarang? Kalau saudara mengatakan bahwa saudara sudah kenal dia, berarti saudara sudah terima dia belum?
Saudara katakan, saya sudah terima dia, pastor. Dia adalah Tuhanku, Tuhan Yesus, Tuhanku. Kalau begitu, tahukah saudara, saudara sudah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Pastor, sudah berabad-abad saya dengar itu. Saya pun setuju, saya adalah anak Allah. Nah, maka kita melangkah sekarang. Kuasa untuk menjadi anak Allah itu sesignifikan apa? Sehebat apa sih kalau kita menjadi anak Allah dan masih hidup di bumi ini? Bukankah kita hanya bagusnya itu nanti waktu kita di surga? Karena kita sudah menjadi anak Allah, hidup hanya sementara, nanti mati saya tunggu. Saya tunggu saatnya itu tiba, saya bertemu Yesus muka dengan muka, saya benar-benar jadi anak Allah. Kalau saudara tunggu itu, sayang sekali saudara. Sayang sekali. Saudara tidak perlu lagi kuasa untuk berjalan di atas muka bumi ini. Kalau saudara hanya nunggu itu. Sementara kita sengaja ditempatkan Tuhan di muka bumi ini. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan untuk apa? Kalau saudara hanya nunggu itu. Ya. Nah, sekarang saya mau mengajak saudara, orang percaya itu diberi kuasa seperti apa lagi? Tadi ini kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul, ayat pasal 1, ayat 8. Ini kejadian di mana waktu Yesus akan naik ke surga. Di situ murid-muridnya masih berbicara dengan Yesus. Ya kan? Tentang Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sempat-sempatnya nanya itu kan, Yesus sudah mau naik nih. Mereka masih sibuk nanya begituan, tapi Yesus menjawab seperti ini. Ya kan? Ayat 7 deh ya, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Kuasa lagi saudara. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi martirku. Hah? Saksiku ya. Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, mungkin kata saksi ini kalau saya ganti jadi martir ngeri jadinya ya. Soalnya martir itu konotasinya mati loh. Kita mati bagi Kristus. Siapa yang mau? Anak-anak sekolah Alkitab saja yang angkat tangan. Terutama yang sudah dipersiapkan untuk misi. Mereka tahu hidupnya bukan untuk dia lagi. Dia akan masuk ke ladang misi kan gitu kan. Siap mati gitu loh. Tapi bagaimana dengan jemaat biasa? Ya kan? Katanya kalau Roh Kudus turun ke atas kita akan jadi saksi aja Pak. Kita bersaksi aja. Enggak sampai martir Pak. Tapi sayang sekali, terjemahan aslinya itu martir. Bukan sekedar saksi martir gitu ya. Tapi memang martir salah satunya adalah bersaksi, witness. Ya kan? Tapi karena dia menyaksikan siapa Tuhan itu dan bagaimana dia berikan kuasa kita menjadi anaknya, sehingga kita rela memberikan hidup kita untuk dia. Itu namanya martir. Kita bersaksi segala sesuatu tentang hidup kita adalah tentang dia. Amin saudara. Martirnya kita itu kayak gitu. Tapi mungkin martirnya para rasul, ya saudara sudah tahu kisah-kisah para rasul itu bagaimana mereka mati kan ya. Cara mereka meninggal dunia itu kita bisa tulis rest in peace. Mereka mungkin rest in pieces ya. Berkeping-keping ya. Tapi betul mereka beristirahat dengan tenang. Kenapa? Waktu mereka hidup pun mereka tenang kok. Walaupun mereka sangat aktif, mereka melakukan panggilan mereka dengan aktif. Ada yang sampai terkatung-katung di ombak di tengah laut gitu kan, ada yang dipenjara, ada yang disalibkan, ada yang mengalami penderitaan, penganiayaan. Tapi di dalam diri mereka itu peaceful, tenang. Itu yang luar biasa. Jadi rest in peace itu bukan waktu meninggal. Harusnya memang setiap orang percaya ini memiliki ketenangan yang sama. Kenapa? Karena damai sejahtera Yesus itu diberikan bagi kita. Damai sejahtera modelnya Yesus, bukan damai sejahtera modelnya dunia. Dunia itu kalau disebut damai, kalau nggak ada perang, saudara. Kalau kita bilang dunia ini aman, ya kan? Berarti nggak ada COVID, aman.
Nggak ada perang, aman. Nggak ada mati lampu, aman. Ya kan? Nggak ada ribut-ribut, nggak ada kerusuhan, nggak ada bakar-membakar, aman. Ya kan? Tapi kalau ada itu semua, udah langsung nggak ada damai. Itu adalah versi dunia. Kalau seandainya ada damai sejahtera yang tidak terpengaruh dengan itu semua, apakah saudara mau memilikinya? Jawabannya mau, ya kan? Tapi ketahuilah, saudara punya itu. Saudara sudah memiliki itu. Cuman saudara nggak mau pakai itu. Saudara cenderung memakai apa? Memakai apa yang ada di dunia. Ya kan, di Efesus pasal 2 itu ada menceritakan bahwa dahulu kamu itu mengikuti jejak yang diajarkan oleh penguasa-penguasa di udara. Jejak, sebenarnya jalan ya, jalan. Bahasa Inggrisnya course. Jadi kamu mengikuti jejak atau jalur atau lintasan dalam hidupmu itu menurut apa yang diajarkan penguasa di udara. Maksudnya penguasa di udara ini apa? Di dunia ini ada frekuensi-frekuensi yang berbicara di otak kita terus, saudara. Saudara baca berita, ada frekuensi masuk. Saudara lihat medsos, ada frekuensi masuk. Saudara tiba-tiba ketemu channel ini, saudara langsung alihkan channel. Jadi frekuensinya itu silih berganti, tapi yang nempel itu adalah hal-hal yang viral. Hal-hal apa sih yang lebih gampang viral? Berita baik atau berita buruk? Biasanya sih berita buruk, ya kan? Berapa banyak orang yang lebih fokus kepada berapa orang sembuh dari COVID ketimbang yang berapa yang sudah jadi korban? Ya kan? Yang sembuh begitu banyak, yang jadi korban 1-2, tapi karena kita kenal itu terus yang kita bahas tahun. Kita bahas tahun loh. Yang sembuh kita bahas sebentar aja. Bahkan kita lupa dia pernah kena. Betul kan? Seperti itulah frekuensi penguasa di udara itu berbicara. Tetapi kita nggak seperti itu lagi, kata Rasul. Ya, oleh sebab itu, kalau kita tahu betapa signifikannya kita menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini pun belum memberikan gambaran, saudara. Saya mengajak saudara melihat apa yang terjadi kepada dua jenis rasul. Kenapa saya sebut dua jenis rasul, bukan dua orang rasul? Rasul jenis pertama adalah rasul-rasul yang memang dipanggil Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk memberitakan Injil untuk orang-orang Yahudi. Rasul jenis kedua adalah ya sejenis Rasul Paulus ya, memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Nah, rasul-rasul ini semua ya sebenarnya mirip saudara dan saya hari ini. Kemiripannya di mana? Kita sama-sama menerima kuasa. Karena Roh Kudus sudah turun ke atas saudara dan saya. Roh Kudus yang sama turun ke atas para rasul itu. Maka saudara perlu melihat para rasul itu bukan dari sudut pandang ribuan tahun yang lalu, 1000 tahun lebih itu. Itu kan sejarah, pastor. Betul, itu sejarah. Saudara juga sedang menciptakan sejarah, amin. Iya kan? Apa bedanya? Oleh sebab itu, saya mau katakan firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang segar bagi kita. Baru. Tuhan tidak perlu memberikan hari yang baru menggantikan hari yang lama kita yang salah itu. Tetapi dia cukup memberikan rohnya kepada kita, kita menjadi ciptaan yang baru. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, setiap hari baru, saudara. Pada saat kita tahu kita ciptaan yang baru, setiap kali kita baca firman, firman itu menjadi baru, saudara. Amin. Dan kita lihat apa yang terjadi pada rasul-rasul itu. Kisah para Rasul pasal 3. Biasanya orang-orang yang biasa sudah berkhotbah pasti tahu ya arahnya mau kemana ini. Saudara, lepaskan itu semua. Enjoy aja, jangan direka-reka. Ya kan, biasa penyanyi agak sulit menikmati lagu karena begitu. Ya habis itu dia medley dengan lagu apa ini kan gitu ya. Habis itu dia masuk ke ref. Oh, dia langsung masuk 3. Oke. Oh, agak fales. Oke, Kisah para Rasul pasal 3, satu pasal saya bacain ya. Unboxing nih, kita unboxing. The brand new Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes yang baru. Kenapa? Mereka baru terima Roh Kudus, mereka menjadi orang yang baru, yang tidak berani jadi berani. Brand new
Peter, ya kan? Jadi kita unboxing Petrus yang baru ini, kita unboxing bersama. Anggap saja ini kita baru beli produk baru ya. Kisah Para Rasul pasal 3, sebenarnya pasal 2 pun Rasul Petrus sudah mulai berbicara. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Normal kan? Ayat 1 normal, karena waktunya sembahyang ya mau ke bait Allah, normal. Ayat 2, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Normal bukan? Normal bagi dia. Karena itu yang dilakukan setiap hari untuk orang yang lumpuh ini. Orang lumpuh ini menganggap hidupnya normal juga. Ya setiap hari memang udah kayak gitu, sejak lahir kayak gitu. Ya sudah normal. Jadi Rasul Petrus yang baru tadi itu dan Yohanes normal-normal saja melakukan sembahyang, naik ke bait Allah. Orang yang lumpuh sejak lahir pun normal, ya kan? Normalnya Rasul dengan normalnya orang sakit ini ketemu. Menjadi sesuatu yang tidak normal. Judul khotbah hari ini adalah Touching Heaven, Changing Earth. Oh. Menyentuh surga, mengubah bumi. Luar biasa nggak? Wah. Saudara mungkin hidup normal. Orang yang saudara ketemu, hidupnya normal juga. Tapi ketika ketemu sebuah kesempatan, dan Tuhan bekerja di sana, sesuatu yang tidak normal terjadi. Jadi makanya jangan reka-reka apa yang sedang saya mau sampaikan. Ya. Sampai di mana? Ayat 3 sekarang. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, pasti orang ini nggak tahu nama Yohanes dan Petrus, ini kan yang catat aja. Bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah, pekerjaan yang sangat normal. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Tidur lebih lelap? Oh, enggak ya. Petrus enggak sedang menghipnotis saudara ya. Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara, mujizat yang dikerjakan Tuhan itu bukan bersifat musiman, saudara. Mungkin saudara yang pernah KKR melakukan mujizat kesembuhan di lapangan besar, saudara tahu nggak? Pada saat orang itu disembuhkan, itu nggak sampai di situ, saudara. Mungkin kita cukup senang sampai di situ. Orang yang tadinya lumpuh jadi berjalan sudah cukup senang karena kita melihat hidup orang berubah. Tapi tahu nggak, hidup orang yang berubah itu nggak sampai di situ, saudara. Ini rangkaian ini nggak berhenti sampai di situ. Dan ini kan contoh yang tercatat. Ini kisah nyata yang tercatat. Kebetulan bisa kita tonton ulang. Saya yakin banyak kejadian-kejadian lain yang belum tercatat. Tetapi yang tercatat ini sudah cukup bagi kita, memberi gambaran bagi kita bahwa kalau orang disentuh, kita sentuh surga, mengubah bumi. Waktu bumi ini berubah, saudara, ini perubahan ini menular sifatnya. Dia menyerempet ke segala aspek, saudara. Mungkin hari ini kita berpikir sesimpel itu. Petrus pasti nggak ada emas dan perak. Tadi Ria mengatakan uang bukan segalanya. Dalam kasus ini, emas dan perak. Emas dan perak tidak ada padaku. Saya tidak bisa berkesimpulan bahwa mereka itu miskin. Mungkin mereka sudah pakai OVO. Nggak boleh ngomong merek ya. Mungkin mata uang mereka bukan emas dan perak. Mata uang para rasul itu bukan emas dan perak, saudara. Saya mau beritahu sekali lagi. Mata uang orang percaya bukanlah uang. Berani amin? Uang tentu bisa melakukan banyak hal. Tetapi lebih banyak hal lagi yang tidak bisa selesai pakai uang. Dan orang percaya punya kuasa untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Buktinya dari mana? Buktinya dari para rasul ini. Rasul jenis pertama. Ya, Yohanes dan Petrus ketemu orang lumpuh sejak lahir.
Dia mengatakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Saudara, kalau seandainya orang lumpuh berharap emas dan perak. Dan kebetulan Petrus dan Yohanes ada pula emas dan peraknya. Kemudian dia serahkanlah. Terus orang lumpuh ini mengucapkan, terima kasih Pak. Udah seperti itu aja firmannya. Apa menariknya saudara? Kalau catatan Alkitab semua kayak gitu aja. Dia pun meminta sedekah dan Rasul pun memberi sedekah. Udah sampai di situ. Apa hebatnya saudara? Enggak ada apa-apanya, ya. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, ayat 7, dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ternyata mata kaki itu harus kuat juga untuk bisa berdiri. Saya nggak tahu ini strukturnya mungkin harus jelas ya. Bukan sekedar kaki kuat, tapi mata kaki juga harus kuat. Kalau enggak terpengkol juga ya. Ia melonjak berdiri lalu berjalan. Saudara bayangkan ya, ketika orang lahirnya lumpuh, orang lahirnya normal aja nggak bisa langsung berjalan. Betul nggak? Harus latihan dulu. Harus jatuh-jatuh dulu. Harus dipegang oleh bapak atau mamanya dulu. Untuk dilatih untuk berjalan. Betul nggak? Berjalan itu aja perlu latihan, tapi orang yang lumpuh sejak lahir ketika disembuhkan saudara, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jadi saudara, ketika orang mengalami mujizat, orang itu segera menjadi saksi. Karena kalau orang disentuh kehidupannya oleh Tuhan, orang itu menjadi contoh. Dan itu menjadi sebuah Injil. Itu menjadi sebuah surat terbuka yang orang bisa baca segera. Segera orang bisa memuji Allah juga ketika melihat, orang ini kan aku kenal. Makanya saya nggak menghakimi sih saudara. Tapi kalau ada acara ketika saya berkhotbah, saya lakukan doa kesembuhan, dan orang yang menerima kesembuhan itu adalah orang yang tidak dikenal, bisa saja saya ini pesulap. Ini volunteernya. Orang yang sembuh ini adalah kawan. Kan sandiwara. Tapi para rasul itu enggak ada sandiwara ya saudara. Enggak ada kayak istilah memancing-mancing enggak ya. Pura-pura dulu ya bikin contoh supaya orang takjub. Setelah takjub kemungkinan orang bisa ikut. Kan gitu. Orang kalau udah percaya kan udah gampang gitu. Tapi ini enggak seperti itu. Ini terjadi tanpa ada campur tangan manusia. Kenapa saya tahu? Karena kita lihat attitude dari sikap attitude nanti susah lagi. Sikap dari para rasul. Ayat 11, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Ada kerumunan di sana ya. Nggak ada PSBB waktu itu kan. Ayat 12, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, ini attitude atau sikap dari para rasul. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan? Karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Lihat ya saudara, tidak satu pun kemuliaan yang ingin dia ambil. Padahal itu adalah saat yang tepat untuk pansos. Itu adalah saat yang tepat untuk meningkatkan followers, betul nggak? Viewernya naik langsung, kerumunan langsung viewernya naik. Ini saat yang tepat, tetapi kerumunan yang besar ini adalah kesempatan bagi para rasul untuk menjelaskan bahwa bukan mereka, bukan karena kesalehan mereka. Kamu jangan tatap aku seperti itu. Kamu jangan terkesima dengan si pengkhotbah gitu loh kira-kira ya. Karena ini bukan dari dirinya, tetapi dari Tuhan langsung gitu loh. Kira-kira seperti itu. Ayat 13. Ayat 13. Dia menjelaskan, karena ini orang Israel saudara. Saudara perhatikan ya, kenapa saya tadi bagi dua golongan. Rasul jenis pertama yang berbicara atau memberitakan Injil kepada orang-orang Israel ya,
Yaitu yang sedang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ini. Dia jelaskan kronologisnya, saudara. Siapa Yesus itu yang mereka sedang beritakan. Mereka menjelaskan kronologi dari keturunan Abraham. Mengapa? Karena orang Israel ini hanya mau dengar itu, saudara. Itu sebabnya, saudara, kalau beritakan Injil kepada orang bukan Yahudi, saudara bahas soal Abraham, Allah, itu agama-agama orang barat. Kami ini orang timur, kami punya Tuhan kami sendiri. Kalau lu mau sembah Yesus, lu sembah sendiri aja, itu Tuhan orang barat. Kamu ikut dunia barat berarti. Kita ini timur, kita sudah punya tradisi kita, nanti kualat loh. Ya. Yesus datang untuk dunia ini, tapi dunia tidak mengenal dia. Datang kepada milik kepunyaannya tidak terima dia. Ya, nah ini ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Dia sebut kata hamba karena itulah yang relevan untuk pengetahuan orang Israel, saudara. Ya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Ingat ya, waktu Yesus ditangkap, Petruslah yang menyangkal dia. Tapi kali ini dia menjelaskan Yesus yang ditangkap itu. Dan langsung dikoneksikan dengan orang-orang yang mempertanyakan. Ya kan? Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Ayat 14. Tetapi kamu telah menolak yang maha kudus, yang kudus dan benar. Serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Saudara tahu ya, waktu itu ada tradisi di mana Yesus sebenarnya bisa dilepaskan. Karena ada tradisi di mana waktu itu bisa pilih satu untuk dilepaskan. Tapi mereka pilih Barnabas yang pembunuh. Lepaskan Barnabas, jangan Yesus. Ya kan? Jadi ayat 15, demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Saudara lihat tata bahasanya. Ini seorang nelayan loh, yang sudah brand new ya, yang sudah menjadi ciptaan baru. Oke? Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, berarti orang lumpuh tadi. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti pemimpin kamu. Ada rasa maklum. Ini adalah bahasanya akhlaknya Rasul. Para Rasul punya akhlak seperti itu ya, punya attitude seperti itu, ya. Bahwa aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Saudara, ini adalah kesempatan yang terbuka ketika ada orang yang disembuhkan, satu aja. Ini bukan kesembuhan massal ya. Cuma satu orang lumpuh saja. Itu pun dalam situasi normal, orang lumpuh juga normal, ketemu menjadi sesuatu yang luar biasa terjadi, dan ini merembet sampai ke penginjilan kepada orang-orang Israel. Jadi tidak berhenti sampai di situ. Orang ini dijadikan contoh untuk diceritakan. Injil itu masuk. Saudara lihat, Injil bisa masuk melalui channel apapun, ya. Kalau yang ini memang channelnya orang Yahudi ya. Oke, ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ini relevan ya saudara. Ini menunjukkan nanti orang-orang yang ahli Taurat itu juga akan takjub karena pengetahuan para rasul ini ternyata masuk akal. Jadi tidak asbun gitu ya. Para rasul itu enggak asbun.
Dulu sudah ada cerita seperti itu ya. Mereka langsung paham, kalau kita mungkin baca nggak paham. Tapi untuk orang Yahudi saudara, mereka langsung paham. Makanya banyak ayat-ayat di Alkitab yang kenapa saudara nggak paham. Karena memang itu berbicara untuk orang Yahudi. Ketika mereka baca, mereka bisa paham. Kita baca, kita nggak paham. Tapi bahagia kita, saat kita nggak paham pun kita tetap percaya. Amin. Ya. Ayat 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Jadi waktu mereka kalau perhatikan peta zaman, ya timeline, sebenarnya kalau mereka kayak Facebook kan ada timeline kan. Sejak kapan Facebook dimulai gitu kan. Nah kan kita posting-posting foto tuh. Nah itu kan kayak nubuatan ke depan. Nah ini ibaratnya coba kamu cek dulu postingan yang lalu. Postingan-postingan ribuan tahun lalu gitu ya. Itu di situ ada nabi yang posting seperti ini. Nah ini zamannya sudah sampai sekarang. Ini sudah sampai zamannya. Tapi mereka nggak ngerti gitu ya. Ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu. Jadi bukan keturunan-keturunan ya, tapi keturunanmu, yaitu Yesus yang menjadi anak Daud yang dalam istilah mereka. Semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dan dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ini permintaan orang Yahudi, kenapa mereka tidak mengenali Yesus sebagai Tuhan, Raja di atas segala Raja, karena mereka berharap memang ada yang bangkit di antara bangsa mereka menjadi pemimpin kembali. Dan biasanya itu akan lebih bersifat lebih heroik ya, lebih bahasa Indonesianya, lebih perkasa, lebih gagah gitu loh. Yesus mana ada gagah, makanya mereka nggak bisa terima, karena zaman dulu ya kan, di postingan-postingan masa lalu nenek moyangnya, itu bangsa Israel punya sejarah raja yang berhikmat, mereka punya Daud, punya Salomo, ya kan, pernah sangat terkenal, dan itu yang mereka harap terjadi pemulihan, karena bangsa mereka tercerai-berai. Mereka ingin ada orang yang bangkit di antara bangsa mereka, yang bisa menjadi raja dan memulihkan bangsa mereka. Itu yang mereka harap, saudara. Makanya itu bukankah sama dengan kita yang sekarang? Rumahku udah bocor, aku ingin rumah baru. Kan gitu kan? Aku kena COVID, paru-paruku rusak, aku pengen ganti paru-paru. Katanya ginjalku kurang berfungsi baik, aku ingin ginjal baru. Semua yang kita lihat kurang baik, kita pengen yang baru. Mobilku lecet dikit, aku pengen ganti baru. Ya kan? Keluargaku, aku pengen keluarga baru. Aduh. Dikit-dikit mau yang baru, dikit-dikit mau yang baru. Saudara, sebenarnya ada harapan, tapi bukan dengan cara seperti itu. Itulah makanya kenapa orang Israel tidak mengenali Yesus. Karena antara harapan dalam pikiran mereka enggak kayak gini sebenarnya, Padahal Yesus menjadi raja di atas segala raja itu dari dimensi yang lebih besar, lebih luas. Tidak sepicik hanya untuk bangsa Yahudi, tapi lebih luas, tapi mereka enggak bisa terima. Jangan sampai kita seperti orang Yahudi. Tapi ini pesan spesifik untuk orang Yahudi. Orang Yahudi kalau membaca ini mereka lebih connect ketimbang kita yang baca. Ya, karena ini memang rasul-rasul jenis pertama. Mereka memberitakan Injil untuk orang-orang yang Yahudi. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 17 sampai Wahyu, enggak lah ya. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 dimulai ya. Sementara Paulus, ini Paulus adalah jenis rasul kedua, memberitakan Injil untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Kita ambil contoh waktu dia datang ke Athena,
yaitu Yunani ya, menantikan mereka di Athena. Sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa. Saya nggak tahu mereka siapa. Kalau saudara tahu, ya mungkin nanti offline kasih tahu saya mereka itu siapa sebenarnya. Tapi saya nggak peduli mereka siapa, ya kan? Yang jelas mereka ahli pikir dari sebuah golongan lah ya, Epikuros dan Stoa. Bersoal jawab dengan dia dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Sebenarnya mereka dengerin Paulus berbicara pun nganggapnya itu cerewet ini, cerewet kali. Banyak kali yang mau dia cakapkan gitu kan. Banyak kali cakapnya kawan ini kan gitu. Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Karena gini, dengan menjelaskan sesuatu kepada orang yang menyembah berhala, saudara, kita datang untuk mempresentasikan Tuhan, Yesus. Itu ya one of the gods. Salah satu Tuhan, salah satu ajaran agama aja. Yesus ya. Nah, berarti salah satu agama lah, namanya Kristen gitu ya. Tapi bukan untuk semua orang. Ya untuk satu golongan aja gitu loh. Jadi mungkin bagi mereka adalah Paulus lagi mau bawa ajaran dewa asing lagi nih kan gitu ya. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitan. Ya, kebangkitannya. Jadi di perspektif orang-orang penyembah berhala itu sebenarnya Rasul Paulus itu tidak ada ubahnya dengan pengajar penyembah berhala. Salah satu saja. Pertanyaan saya, apakah Paulus baper? Inilah akhlak Rasul Paulus, inilah attitude Rasul Paulus. Ayat 19, lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Disidanglah dia. Karena Areopagus, kalau saya search di Google, itu kayak semacam satu tempat, kayak tempat pengadilan. Di Yunani itu banyak mitos, saudara. Kalau saudara pernah nonton film Hercules, Sena atau apalah ya, yang pahlawan-pahlawan zaman dulu itu setengah dewa mereka setengah dewa. Jadi di Yunani itu banyak dewa-dewa. Semua ada dewanya, ada dewa cinta, semua ada dewanya, ya kan? Dan katanya pernah salah satu dewa apa itu, disidang di Areopagus gitu ya. Itu adalah menurut cerita mereka. Jadi Paulus ini kan mengajarkan tentang Yesus. Ajaran apa lagi ini? Jadi Paulus disidang di situ ya. Ayat 20. Kalau itu disidang, saudara, biasanya orang udah takut. Ya. Tapi ini adalah kesempatan ya. Sebab engkau memperdengarkan kepada kami, kata mereka, perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Ayat 21, adapun orang-orang Athena dan orang-orang Asia yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Jadi mereka ada apa yang baru, Mereka ada rasa penasarannya memang. Ya. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, ini menunjukkan dia melakukan itu dengan penuh kuasa, saudara. Hanya orang-orang yang punya kuasa yang berani seperti itu. Berdiri di atas Areopagus, ada podiumnya kira-kira kayak gitu ya. Dan berkata, hai orang-orang Athena. Padahal dia mau disidang loh saudara. Tiba-tiba jadi speaker. Speaker bukan speaker ini ya, yang elektronik ya. Pembicara maksudnya ya. Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal, kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Saudara lihat, Paulus mengambil itu sebagai sebuah jalan masuk. Padahal itu kan berarti ada mezbah di antara berhala. Mungkin kalau saudara dengan pola pikir Kristen, ya kan, pastor nggak boleh pakai cara itu. Itu kan mezbah-mezbah di antara berhala. Masa Yesus dianggap berhala? Salah satu dari berhala. Saudara yang baper. Yesus tidak baper. Tapi poin yang diangkat oleh Rasul Paulus adalah
kamu sembah tanpa mengenalnya. Kalau gitu aku kenalin gitu loh. Itu jalan masuk. Ketimbang kita hancurkan mereka. Ini berhala, itu berhala, itu berhala. Bakar, ributlah kita. Dia pun tetap nggak mengenal Kristus. Sudah menjadi musuh. Padahal belum kenal Yesus. Sudah jadi musuh duluan. Itulah orang Kristen, saudara. Saya percaya orang yang mendengarkan ini, Anda tidak seperti itu. Amin. Ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, dia mendudukkan Tuhan pada posisi yang paling besar. Ya, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia. Ini edukasinya masuk nih. Ya, edukasinya masuk. Mumpung mereka lagi dengar, saudara. Makanya saudara jangan bicara pada orang yang nggak mau dengar. Nggak bisa masuk, saudara. Di sini kesempatan mereka mau dengar nih. Ya kan, apalagi yang baru nih. Apalagi yang paling baru, brand new ya. Pengen yang baru. Saudara bayangkan manusia ingin yang baru, sampai dewa pun mau yang baru. Dewa aja mereka mau yang baru loh. Ada yang baru ya. Kamu ngajar apa sih? Kasih tahu, ayo kasih tahu gitu ya. Itu jalan masuk, saudara. Makanya kalau saudara melihat ada orang mencari kekayaan dalam hidupnya, mencari mati-matian, saudara jangan bilang nanti kamu mati masuk neraka. Jangan, saudara. Itu jalan masuk, saudara. Itu jalan masuk. Saudara bisa jadi awal obrolan. Kamu habis ini mau kejar apa lagi? Wah, orang ini senang karena dapat kawan. Dia mau bersombong, ya kan? Mau menyombongkan diri. Aku habis ini aku punya visi ini. Dengarin, saudara. Setelah dengarin tanya lagi, ujungnya kemana? Ujungnya kemana lagi? Sampai dia yang nanya balik. Nah, biasanya sih begitu. Begitu dia nanya balik, saudara berdiri di atas Aeropagus. Hai orang-orang Medan. Waktu aku jalan-jalan ke pasar. Enggak kayak gitu ya. Oke, kemudian dia edukasinya masuk bahwa Tuhan atas langit dan bumi itu tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ayat 25, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena itulah yang mereka lakukan dengan penyembahan berhala mereka. Ya, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi sebenarnya bukan Allah dilayani dengan cara memberi makan. Tuh dewanya yang dikasih makan. Seolah-olah dewanya masih kekurangan, harus dikasih makan. Jadi mereka itu orang pintar sih sebenarnya. Tapi secara spiritual mereka menjadi bodoh. Saya yakin mereka itu orang pintar. Saking pintarnya mereka bikin mezbah Allah tidak dikenal. Saking pintarnya. Siapa tahu ada Allah lain yang aku belum kenal. Buat aja dulu mezbahnya. Pintar kan? Tapi itu kebodohan spiritual. Ya kan? IQ-nya tinggi, spiritual SQ-nya rendah gitu kira-kira ya. Oke. Dari satu orang saja, ayat 26, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia. Teman saya pernah nanya ke saya, ya kan, kalau Tuhan itu sebenarnya menciptakan ini semua, segala sesuatunya gitu kan. Terus kamu cerita bahwa iblis datang menipu segala macam. Apa untungnya iblis menipu? Cuman satu aja sih targetnya. Supaya kita tidak mengenal Tuhan yang benar, itu aja. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan ingin kita mencari dia, ya kan? Dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Ini bahasa orang tidak percaya, saudara. Saudara jangan lawan dengan kata-kata rohani lagi. Kita ada kepastian, pastor. Mana ada kata mudah-mudahan ya? Nggak ada, kita pasti. Tapi Rasul Paulus pakai kata itu, saudara. Makanya jangan terlalu masalah dengan permainan kata-kata. Saudara keseleo sendiri, pecah-pecah sendiri hanya gara-gara beda kata-kata. Sementara kata-kata manusia sangat terbatas. Ya kan? Oke, ayat 28. Ayat 27 dulu ya. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing.
Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Dia mengutip lagi bahwa di Athena itu memang banyak pujangga. Mereka bikin puisi banyak. Di Yunani itu salah satu yang arsitekturnya paling canggih, saudara. Maksudnya paling berseni. Ya. Mereka punya jiwa seni yang luar biasa. Makanya ada dewa cinta segala. Mereka sangat puitis. Mereka kalau bicara itu nggak sesimpel kita. Mereka bicara itu kayak mengungkapkan cinta aja mungkin sampai burung pun jatuh ya. Mendengar rayuannya gitu ya. Sebab kita, jadi ini pujangga-pujangga mereka mengatakan sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Makanya mereka percaya dewa-dewa, setengah dewa gitu ya. Berarti pujangga mereka tahu kita keturunan Allah, pujangga mereka. Manusia itu sebenarnya keturunan Allah. Makanya manusia itu punya kecenderungan berbeda dengan hewan. Makanya manusia pengen jadi Tuhan. Padahal sudah. Sorry, bukan. Nanti ini kan soalnya siaran online ya. Maksudnya kita keturunan Allah. Keturunan ilahi. Bibit ilahi itu ada di dalam manusia. Sebenarnya ya. Nah, ayat 29, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Jadi ini pelan-pelan dia edukasi, saudara. Ayat 30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi kebangkitan Yesus ini sebenarnya sebagai bukti, saudara. Manusia bisa berangan-angan setelah dia mati, dia bisa jadi dewa. Oke? Karena dewa-dewa itu adalah sebenarnya manusia jadi gitu. Dalam kepercayaan tradisional, termasuk orang Chinese ya, saya nggak tahu kalau suku-suku lain, tapi kita juga orang Chinese itu percaya manusia kalau baik perbuatannya, mudah-mudahan dia bisa jadi dewa. Terlahirnya di alam dewa. Itu kepercayaan tradisi. Ya. Nah, orang Athena juga sama seperti itu. Tetapi tidak ada satu orang pun yang terbukti bangkit dari kematian. Dan ini adalah sesuatu yang membedakan total di antara penyembah dewa-dewa tadi. Cuman Yesus yang diberitakan oleh Rasul inilah yang terbukti bangkit dari antara orang mati. Naik ke surga. Berarti dia jadi tanda petik dewa ilahi ya. Sosok ilahi yang memang tidak pernah takluk pada kematian, saudara. Itu maksudnya. Dan itu sangat signifikan. Itu cukup untuk otak mereka crash ya. Bodoh banget kita selama ini gitu ya. Oke, kalau saya di jajaran orang Athena, saya pasti sudah selesai langsung. Waduh, bodoh banget aku ini. Selama ini seperti itu. Dapat edukasi seperti itu. Pada beberapa kata aja loh saudara. Jadi ngomong itu nggak usah panjang-panjang. Beberapa kata, beberapa ayat lah ya. Kalau dibuat jadi ayat, beberapa ayat saja mengubah hidup sebuah negara, saudara. Ya, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja. Saudara, walaupun itu signifikan, apakah semua orang percaya? Tidak semua, ya. Jadi dia tidak mengatakan semua orang mengejek ya, tapi ada yang mengejek ya. Yang mengatakan, yang lain mengatakan lain kali next time lah, nggak sempat aku dengar ceritamu kan gitu ya. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, cukup mewakili, petingginya pun ikut, ya. Dan seorang perempuan bernama Damaris dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Itu cukup, saudara. Kita udah melihat dua jenis rasul. Rasul pertama berbicara dengan orang Israel. Dan orang Israel, satu orang disembuhkan, itu menjadi awal. Karena pasal berikutnya tadi, karena saya ambil kisah para rasul 3. Kalau kita baca kisah para rasul 4, saudara, itu lanjutan. Itu di sidang, saudara.
Orang Israel menyidang dia juga. Orang-orang Taurat itu menyidang dia. Dia mengatakan kalau kami harus diadili oleh karena perbuatan kebajikan, orang bisa jadi sembuh, itu pun harus diadili. Maka aku katakan, yang menyembuhkan dia adalah Yesus gitu loh. Itu juga tetap sebuah kesempatan. Jadi runtutan apa yang terjadi itu nggak berhenti sampai di situ, saudara. Oleh sebab itu, hari ini apa yang menjadi maksud yang saya ingin sampaikan, saudara. Kalau disederhanakan adalah, saudara tidak perlu pindah ke sebuah negara yang baru. Saudara tidak perlu pindah ke kota yang baru, meninggalkan reputasi Anda yang lama, mencoba sesuatu tempat yang baru, pindah kerja, pindah perusahaan, atau pindah apapun lah. Mencoba membuat sesuatu supaya dunia saudara baru. Tidak perlu, saudara. Yang perlu dilakukan adalah saudara tahu saudara adalah ciptaan yang baru. Saudara diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara diberi kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Dan engkau bisa menjadi saksi. Dan menjadi saksi itu dengan penuh kuasa, saudara. Dan penuh kuasa artinya kalau saudara kuasa menjadi anak Allah, saudara berkuasa menjadi saksi, maka itu berarti saudara sudah punya semua. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia yang menciptakan ini semua, dan saudara adalah anaknya. Amin. Apa yang saudara kejar itu semua milik Tuhan, saudara. Izinkan Tuhan memberikan pewahyuan kepadamu, hikmat kepadamu, semakin hari semakin jelas mengenal Dia. Semakin saudara mengenal Dia dengan benar, saudara, maka semakin sedikit kemungkinan saudara masuk kepada pengalaman-pengalaman yang tidak dibutuhkan. Bahasa Inggrisnya unnecessary experience. Pengalaman-pengalaman yang seharusnya tidak perlu kita alami, saudara. Saudara tahu, kalau saya misalnya, saya tahu kalau misalnya saya masuk ke sebuah kerumunan tanpa masker, ini contoh ya saudara, tanpa masker di zaman pandemi seperti itu. Saudara tahu ada resiko terpapar oleh virus, tapi saudara tidak mau lakukan itu, oke? Oke, saudara tetap berbaur di keramaian, kerumunan. Udah mulai flu, mulai batuk, mulai tes positif. Itu adalah pengalaman yang tidak perlu, saudara. Tidak perlu dialamin seharusnya. Bukan yang kena itu maksudnya lalai ya, bukan ya. Maksud saya, orang sudah pakai masker aja bisa kena. Ada lalainya di situ, apalagi kita dengan sengaja, ya mari kita, itu namanya nggak berhikmat, saudara. Kita menjalani kehidupan tanpa hikmat, saudara, kita akan masuk ke pengalaman-pengalaman yang sangat tidak perlu. Kalau kita berulang-ulang masuk ke sebuah pengalaman yang tidak dibutuhkan, unnecessary experience, berulang kali mengalami unnecessary experience, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun, udah tua tiba-tiba. Itu pengalaman masa lalu semua nggak perlu punya sebenarnya. Harusnya nggak perlu dialami. Tapi puji Tuhan, Yesus ada di sana. Amin. Dia tebus kita dari segala tanda petik kebodohan kita, abainya kita, ya kan, bebalnya kita. Begitu juga dengan masa depan kita. Dia ada di sana. Dia sudah tebus masa depan kita juga. Oleh sebab itu kita sekarang ada di sini hari ini kita. Kita tahu siapa kita. Saat kita tahu kita siapa dan kita dengan penuh kuasa sebagai anak Allah dan juga sebagai saksi dengan penuh kuasa, saudara tidak lagi dengan keyakinan, tidak lagi takut atau ragu melangkahkan kaki. Sama seperti Rasul Petrus dan Yohanes ketika ketemu orang yang minta sedekah. Rasanya normal sekali kalau orang minta sedekah, kasih aja berapapun gitu loh. Pasti mereka ucapkan terima kasih. Tetapi berapapun yang kamu kasih, ya tetap dia lumpuh, saudara, betul nggak? Kalau seandainya, jadi poinnya bukan emas dan perak tak kupunya. Poinnya bukan itu. Karena kalau emas dan perak aku punya dan itu pula yang diberikan dan bukan kesembuhan, maka ceritanya tetap sama. Tetap aja sama, orang lumpuh tetap lumpuh seumur hidup.
Bukan sejak lahir, tapi seumur hidup. Sejak lahir sampai mati, saudara bayangkan. Walaupun emas perak ada, jadi poinnya bukan emas perak saudara, tapi poinnya adalah Rasul Paulus punya sesuatu. Apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berdiri dan berjalanlah. Itu adalah sebuah kuasa, sebagai anak Allah, sebagai saksi Allah. Amin saudara. Sebagai anak Allah, sebagai saksi Allah. Itu kuasa yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Apalagi yang saudara kurang untuk melangkah hari ini? Saya rasa nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Saudara, mari kita sama-sama rendahkan hati kita. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena kadang-kadang kita suka dengan kata-kata yang mencoba dengan kata rendah hati, tapi sebenarnya merendahkan Tuhan. Kita pikir kalau Tuhan melakukan dengan cara ini, pasti aku tenang. Kalau hari ini Tuhan berkati aku dengan uang di rekeningku yang berlimpah-limpah, aku pasti hari ini damai. Itu bohong saudara, hoax itu. Hoax itu. Itu mengecilkan Tuhan. Ya kan? Karena Tuhan bukan memberikan uang di rekeningmu. Tuhan memberikan nyawa anaknya untukmu. Ya. Uang rekening itu terlalu gampang saudara. Saudara merendahkan Tuhan kalau dengan cara begitu. Tapi saudara lakukan itu karena saudara tidak tahu, seperti akhlaknya para rasul ya, dan juga pemimpinmu. Itu ayatnya ya. Ya mungkin kita ikut-ikutan ya, mungkin kita ikut-ikutan selama ini seperti itu, saya dengar seperti itu ya, dunia seperti ini. Ya kan, orang hidup itu kayak apa? Kalau sudah lahir ya bertumbuhlah, sekolah lah, habis sekolah apalagi? Kuliah, ya kuliah sekolah juga, habis kuliah apalagi? Kerjalah, habis kerja apalagi? Kawin lah, habis kawin apalagi? Punya anak lah, setelah punya anak apalagi? Punya cucu lah, setelah punya cucu apalagi? Cucunya sekolah lagi, cucunya sekolah lagi, putar lagi saudara. Apakah memang sekedar itu saja yang kamu mau? Sampai akhirnya kita dalam level bertahan hidup, yang penting sehat, yang penting sehat. Itu kan bertahan hidup ya. Semua nggak penting, yang penting sehat saja, sehat. Itu posisi yang sangat bertahan hidup ya saudara. Saya yakin sebagai anak Allah, Tuhan dengan segala kepenuhannya dia berikan semua untuk saudara. Enggak mungkin hanya sekedar bertahan hidup saudara. Hidupmu terlalu berharga. Oleh karenanya, harga yang dia bayar haruslah dengan nyawanya sendiri. Saking berharganya saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa bagi kita semua. Saudara yang ada di rumah atau saudara yang hari ini mendengarkan melalui tayangan ini, saudara bukanlah orang yang selama ini menyadari bahwa betapa luar biasanya aku ketika aku tahu aku adalah anak Allah. Ketika aku tahu aku telah menerima kuasa untuk menjadi saksi. Aku pikir aku hanya sekedar terima Yesus, masalahku selesai, aku puji Tuhan, bersyukur pada Dia, aku meneruskan hidupku seperti normal. Saudara hari ini saudara harus tahu. Mungkin bagi saudara, engkau menjalankan hidup sepertinya normal. Tapi ketika saudara dalam posisi menyadari dengan jelas seperti Rasul Petrus dan Yohanes, mereka hanya pergi ke bait Allah karena memang saatnya untuk sembahyang. Mereka melakukan seperti aktivitas seperti orang Yahudi pada umumnya. Tetapi saat itu terjadilah sesuatu pertemuan, perjumpaan dengan orang yang sepertinya normal juga datang sebagai orang lumpuh minta sedekah. Tapi hidup orang lumpuh ini dipulihkan, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan kuasa yang sudah diterima oleh para rasul. Kuasa yang sama yang saudara sudah terima hari ini. Oleh sebab itu, lihatlah hidupmu. Engkau bisa mengubah hidupmu, duniamu menjadi dunia yang baru. Touching heaven, changing earth. Saudara punya kuasa untuk mengubah dunia ini dengan cara saudara menyadari saudara punya kuasa. Mengubah dunia tidak cukup hanya pakai emas dan perak saudara.
Itu nggak cukup mengubah. Saudara bisa mengubah menu makan siangmu dengan emas dan perak. Engkau bisa mengubah mobil tungganganmu dengan emas dan perak. Tetapi engkau tidak pernah bisa membuat orang lumpuh sejak lahir bangkit berdiri dan berjalan melompat kian kemari memuji Tuhan dengan emas dan perakmu. Enggak bisa. Itu hanya bisa terjadi oleh karena kuasa yang engkau terima karena engkau terima Roh Kudus.